wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rehana, salah satu peserta Latsar PPSDM Regional Bandung dari Kabupaten Garut. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Silakan disimak ya videonya. Sekarang kita masuk ke materinya. Di materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini, nanti kita akan membahas 6 poin pentingnya. Yang pertama, definisi. Yang kedua, 6 titik penting sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, 4 konsensus bernegara. Selanjutnya, jati diri bangsa Indonesia. Lalu implementasi fungsi ASN. Dan yang terakhir adalah wujud bela negara. Poin pertama yang akan kita bahas adalah definisi wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sederhananya, wawasan kebangsaan memiliki 3 kata kunci, yaitu konsepsi cara pandang, kesadaran diri, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tepatnya di tanggal 20 Mei tahun 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dan tanggal 20 Mei ini setiap tahunnya kita kenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Titik sejarah yang kedua, yaitu merupakan terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Untuk organisasi ini diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Titik sejarah yang ketiga. Pada tanggal 30 April tahun 1926, tepatnya di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda atau yang saat ini lebih terkenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Titik sejarah yang kelima, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa saat itu, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang saat ini lebih dikenal dengan BPUPKI. Dan titik sejarah yang terakhir atau yang keenam adalah PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 konsensus dasar bernegara. Jadi, setiap bangsa harus memiliki satu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Untuk Indonesia sendiri, yaitu ada Pancasila yang memiliki 5 sila,
lalu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama ada bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang kedua ada bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada lambang NKRI yang berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya kita akan beralih membahas tentang bela negara. Kita awali dari definisi bela negara, yaitu tekad, sikap dan perilaku serta tindakan dari warga negara yang secara individu dan kolektif untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita sebagai warga negara juga harus ikut dalam usaha bela negara yang salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa, dan kemampuan awal bela negara. Poin terakhir adalah implementasi fungsi ASN. Yang pertama adalah menerapkan ideologi Pancasila dalam sehari-hari, melaksanakan tugas dengan jujur, adil, dan tulus, mendedikasikan diri untuk mengabdi secara profesional, dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Itu tadi pemaparan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.